Kalau kita lihat di Indonesia ini pada saat ini, kalau kata orang-orang itu jualan agama itu atau menisbatkan sesuatu terhadap agama atau mengembel-ngembelkan terhadap agama itu, jualan-jualan seperti itu jauh lebih laku dan lebih laris daripada jualan air mineral. Kita sering ditipu oleh sebagian golongan atau sebagian oleh oknum-oknum untuk merampok harta umat, selalu mengatasnamakan agama. Sedangkan Tuhan itu sendiri sudah memperingatkan dengan tegas di dalam kitab suci Al-Quran, wala tastalu bi ayatillahi thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sangat murah atau harga yang sangat sedikit. Karena bagaimanapun Indonesia ini, kalau kita lihat banyak masih manusia-manusia yang polos, seakan-akan jika mereka dihadapkan dengan iming-iming agama, mereka akan selalu tunduk, patuh dan nurut. Kalau mereka tidak tunduk, patuh dan nurut, seakan-akan mereka takut kena imbas atau takut kena kualat dan tidak mendapatkan syafaat dan barokah kelak di hari nanti. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun di dunia ini tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan syafaat terhadap manusia yang lain kecuali Nabi Muhammad itu sendiri. Justru kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, kalau di dalam sejarah kenabi-nabian, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu di dalam kisah yang sangat populer di dalam kitab suci Al-Quran, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu menyelamatkan seorang Kan'an. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jadi pada saat itu Kan'an itu diperintahkan atau diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk masuk pada golongannya. Dipanggil untuk naik pada perahu besar yang dimana di situ terkumpul segolongan makhluk bumi seperti manusia dan hewan-hewan yang memang mengakui iman terhadap Nabi Nuh alaihissalam, akan tapi Kan'an ini tidak iman pada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Kan'an ini terjerumus, terjebak di dalamnya dengan dahsyatnya air yang turun dari langit dan muncul dari permukaan bumi ini. Di dalam artian apa? Bahwa tidak ada satupun nabi yang mampu memberikan syafaat terhadap anak-anaknya kecuali kelak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman ini jangan sampai kita percaya bahwa si A, si B, si C ini mampu memberikan syafaat ataupun barokah. Karena kenapa? Sudah jelas di dalam keterangan atau di dalam pelajaran-pelajaran agama Islam bahwasanya tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Mengenai soal barokah, barokah itu kan tidak tahu. Kalau definisi benih barokah tersebut adalah khairun ilahiyun la ya'rifullah, suatu kebaikan yang bersifat ilahi yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kita dapat barokah dari siapa, kita dapat kuala dari siapa. Yang penting kita berjalan lurus, ihdinas shiratal mustaqim. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penjualan mengisbatkan agama di Indonesia ini sangatlah marak sekali. Sehingga pada saat ini, jika hal-hal ini dilawan dengan secara real, dengan secara nyata, maka hal-hal seperti ini tidak akan terus berlanjut dan tidak akan menggerogoti bangsa kita dan tidak akan selamanya membodohi bangsa ini. Wallahu a'lam.